TV, sahabat kita. Kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV bersama Bung Roni Pangemana. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Apa kabar? Baik, baik. Happy New Year dulu kan? Oh iya, Happy New Year buat Bung Ropan. Selamat Natal ya. Selamat Kita Natal ucapkan juga buat penonton Sportcast. Iya. Malam hari ini yang semua merayakan tahun baru. Pasti semua tahun Ya baru. kan? Tapi juga tidak lupa kita mengucapkan selamat Natal juga. Ya, Buat saudara kita penonton Sportcast yang merayakan Natal. Ya. Bung, apa kabar, Bung? baik Om Boy. Baik. Kita sedang menunggu narsum kita. Agak sedikit. Satu lagi ya, agak telat sedikit. Agak telat sedikit. Tapi nggak apa-apa lah. Dia mantan pemain Persija, Persib mantan juga. pemain Persib juga. Iya. Karena malam hari ini kita mau bicara soal El Clasico, El Clasico-nya Indonesia, Liga ya? Super. Ini saya Tidak. pikir nggak kalah sama saya pikir, Bung ya, dibandingkan Liverpool dan Arsenal, saya lebih semarak Persib lawan Persija. Iya Bung. dong, ini. Ini bukan karena liga kita, tetapi auranya, suasananya, persaingannya, Bung. Ya. Panas, rivalitasnya tinggi. Rivalitas tinggi. Iya, kita tahu bersama kan kalau ketua Iya. ini. Dan, Jadi emang layak dibilang El Clasico-nya Liga Super. dan nggak tahu ya bagaimana Boy, kalau bisa dikatakan. Kok bisa terjadi di pekan terakhir ya? Di paruh pertama ini ya? Kan pekan 17 ini pekan terakhir paruh pertama nih. Iya. Baru musim. Baru musim. Iya. Berarti ini juga, Dan penentuan loh, makanya hidup mati. karena peringkat 1 Borneo itu kalah ya. Kalah Bung ya? tadi. Saya udah bilang kan, ini bagus. Bagus Liga Super kali ini, kalah. Jadi Persita juga ikut memberikan tekanan. 31 poin saat ini setelah mengalahkan Borneo tadi. Iya. Kan dia berarti cuma tinggal 2 poin dengan Malut, 3 poin dengan Malut. Ya, kan bagus, 4 poin dia selisih dengan Persib dan dengan Persija. Jadi masih punya waktu kalau di paruh musim berikut. Iya. Kedua nanti bahaya Persita, kuda hitam lah. Poin sama 35. Antara Persija dan Iya. Persib. Ya. Persib kalah selisih gol ya. Ya kalah selisih gol. Karena Kalau mereka menang, salah satunya menang, berarti ada di peringkat 1. juara paruh musim. Juara baru musim. Iya. Itu bergengsi. Itu sangat bergengsi. Bagi The Jack, bagi Boboto. Boboto. Ini bergengsi. Iya. Jadi kita sudah bayangkan apa yang terjadi nanti di hari Minggu sore, Bung. Hari Minggu sore 15.30 kalau nggak salah ya. 15.30. Di Gelora Bandung, Lautan Api. Oh, mestinya kita ada di sana, Boy. Mestinya kita ada di Mestinya sana. kita di sana. Ini stadion magis ya. Iya. Luar biasa. Kalau kita lihat di layar kaca bagaimana penuhnya birunya anak-anak, remaja, cowok, cewek, ya kan? Iya, dan tiketnya Orang tua. ludes, Boy. Tiketnya Tiket sold out. lunas. Wih, gila. Wah, Ini luar biasa ini. mereka punya pelatih yang luar biasa Ya. bagus. Mereka punya materi pemain yang bagus, kedalaman Betul, juga yang betul. bagus, syarat dengan pemain nasional, Benar. ya kan? Ini antar pemain nasional aja nih kelihatan. Dua tim yang enak ditonton. Iya. Betul kan, Bung? Iya dong. Kita ngeliat Persija enak ditonton, kita ngeliat Persib juga. Enak ditonton. Makanya benar. Tapi ini mainnya di Bandung, Bung. Itu, jadi agak diuntungkan memang Iya, karena ini tuan main di rumah. Bandung. Dan penonton Persija kan nggak boleh ke sana. Iya. Aturan Dihimbau rules-nya oleh pihak dihimbau, keamanan nggak ya. bisa. Betul. Tuan rumah aja yang bisa sana. Itu pun mungkin Iya. dibatasin 3.000 atau berapa Iya. ya. Oleh keamanan sana gitu. Kita berharap nantinya derby seperti begitu, setengahnya penonton tuan rumah, mungkin seperempatnya di stadion itu. Nanti gitu, berikut. Iya dong. Berikut, iya dong. Itu harusnya idealnya begitu. Makanya kan dong. mesti kondusif dulu. Segala sesuatu bisa dilihat kalau oke, semua Iya. sudah baik, baru bisa ditinjau lagi, dievaluasi kembali Iya, oleh Liga. Dan apakah sudah bisa dibuka lagi, gitu. Dan yang menarik, pertandingan laga nanti dipimpin oleh wasit dari Korea, Bung. Sekarang sudah mulai memang PSSI mengambil Karena kemarin dari Jepang. Mungkin komisi wasit melihat Korea. ini pertandingan yang penting, Oh iya, syarat dengan persaingan yang keras, Betul. dibutuhkan. Bukan kita, mungkin bukan meremehkan wasit-wasit Iya. dari dalam negeri. Iya. Tapi ya sudah, kita tentukan wasit yang punya lisensi FIFA, Iya. yang juga banyak memimpin laga-laga bagus di kawasan Asia, Bung. Iya. Dan suatu solusi yang bagus dari PT Liga sekarang Iya, iya. katakan bahwa mereka kemarin sudah ada Jepang, kemudian sekarang Iya. Korea. Betul. Artinya lebih oke lah. Dan biasanya Iya. pemain-pemain kita, oh ya, kalau bermain dengan apa yang dipimpin oleh wasit
asing atau wasit di luar Indonesia, itu ada rasa respeknya tuh luar biasa. Iya. Ya kan? Nggak akan macam-macam gitu loh. Iya. Ko Hyung Jin. Asal Korea. Masih umur 43-45 tahun. Semoga dia bisa memimpin ini partai. Ini drama yang bahaya. Bisa dramatis ini. Betul. Luar biasa kalau rivalitas tinggi seperti ini. Dia tekanan ada. Tapi ya bagus lah. Dengan penunjukan wasit seperti dari Korea ini. Iya. Nah, kalau kita lihat, Bung. Kita coba melihat Persib Bandung sekarang, Bung. Ya. Ya, dengan pelatihnya yang Boyan Hodak. Kualitas bagus ya, materi pemain bagus. Anda melihat kekuatan tim ini ketika akan menghadapi Persija bagaimana, Bung? Kalau kita lihat dengan head to head-nya, paling tidak untuk 4 pertandingan di 2 musim terakhir, kan Persib tidak pernah kalah. 2 kali menang, 2 kali imbang. 5 kali pertemuan mereka terakhir. Ini saya lihat di 4 kali di 2 musim terakhir kan, 2023, 2024, 2024, 2025. Iya. Di mana Persib back to back juara kan? Iya. Nah, selalu bermain. Pertama misalnya kalau Persija tuan rumah imbang 2003-2024. 1-1. Ke Persib menang 2-1. Ya. Di musim kemarin 2024-2025 Persib menang 2-0 kan? Ya. Main di kandang. Ya. Tapi kemudian draw 2-2 di Patriot Candrabaga. Itu 2-2. Jadi ini tuntutan bagi Persija kalau mereka harus menang. Apalagi kalau menang kan langsung juara paruh musim. Cuma masalah itu di head to head memang selalu agak kesulitan. Persija menang itu di Maret 2023. Kalau nggak salah. Dari Persib. Terakhir mereka menang. Kalau bicara 5 pertemuan terakhir kan. Kalau mereka menang itu di 2023. Jadi makanya bagi Mauricio Souza ini ya tantangan buat dia. Bersama dengan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Ya, apakah mampu untuk bisa mengalahkan Persib ketika mereka harus bermain tandang, di mana 2 tandang terakhir kan 2 musim terakhir yang saya bilang tadi itu mereka selalu gagal kan, selalu kalah. Nah inilah mereka ada pembuktian. Ketika sana sudah ada Jordi Amat, tentunya kan pertahanan agak lebih kuat. Ya ada pergantian, situasi dan kondisi agak berbeda dibandingkan dengan musim lalu. Pasti beda. Maxwell sudah ada di mereka kan, Thales sudah ada di belakang, Jordi datang. Jadi agak beda memang. Ada Alano, ya pemain yang oke lah. Ada Excel untuk Gaho. Jadi bagus lah ini pertandingan. Ini pertandingan yang layak untuk ditonton, menarik sekali. Iya. Dan Bojan selama megang Persib mungkin belum pernah dikalahkan oleh Persija. Iya, betul. Dia megang Persib. Berarti ini laga hari Minggu ini dia ingin mempertahankan dia tidak kalah dari rival terdekat. Ibu. Ya, apalagi kan ini kan sebuah prestise, harga diri buat mereka. Tidak boleh ternoda bermain di GBLA. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita mengacu pada musim ini saja, kita bicara dengan musim ini, yang fakta-faktanya, 7 kali bermain di kandang mereka nggak pernah kalah. Persib 7 kali main di kandang, nggak pernah kalah. Nah mereka kalah 3 kali itu kan di luar semua. Persijap mereka kalah, Persita mereka kalah, Maluku United mereka kalah. 3 kan? Nah kemudian mereka imbang 1 kali dengan PSIM Jakarta. Selebihnya kalau bermain datang ke GBLA selesai. Saya menyoroti satu hal yang menarik dari Persib Bandung ini ya Bung, ketika main di kandang, ketika mereka tertinggal, waktu lawan Borneo saya ingat, ketinggalan 1-0, mereka comeback dengan kemenangan 3-1, artinya kekuatan dan faktor juga mental ini ketika main di kandang luar biasa. Selain mentalnya bagus, kemudian kekuatan mereka kan di Boboto yang sangat militan. Bung Roman, kita sudah kehadiran tamu kita nih. Gimana kalau kita silakan masuk aja nih, Bung Maman. Ayo Man. Nah ini masuk. Dia. Kita lagi serius, lagi ngobrolin tim. Siap. Ini mantap. Kita lagi ngomongin Persija ini. Lebih pas kalau Maman ada lebih pas ini. Jadi kalau dirimu ada lebih pas kita ngomongnya nih kan. Emang kenapa lebih pasnya nih? Kan mantan pemain. Iya dong. Di Persija tahun berapa? Biar yang belum tahu gitu loh. 2015 2015 2024. 24 ya? Iya. 2015 sampai 2000. Iya. 16 sampai 2024. Sempat ban kapten ya pasti ya? Sempat. Nah di Persib Bandung? 2008 sampai 2012. Berarti di Persib duluan ya? 2013, ya di Persib duluan baru ke Persija. Iya. Oke nih. Tadi kita sedikit mengulas tentang pertandingan hari Minggu. Maman sendiri dah sebagai orang yang pernah ada di kedua tim ini
suasana kebatinan, suasana persaingannya itu seperti apa sih bagi pemain ya? Ya. Satu sisi pernah jadi Persija, satu sisi pernah juga ada di Persib. Ya, sebelum saya bergabung ini memang kedua tim ini udah punya rivalitas yang betul, dari dulu punya rivalitas yang cukup tinggi dan akhirnya saya bergabung ke Persib dan juga ke Persija terlibat di El Clasico ini nih. Yang pasti setiap pertandingan punya tensi yang sangat tinggi ya. Setiap pertandingannya kalau ketemu tuh mau di away, mau di kandang, ya atmosfernya luar biasa gitu. Dari supporternya juga sebelum pertandingannya juga itu juga sebelum pertandingannya juga ya udah panas ya, udah rame ya. Tapi kalau menurut saya setiap pertandingan harusnya seperti itu. Rivalitas itu harus selalu ada karena untuk mengangkat tensi pertandingannya. Tapi Putra pun ngomong gitu tuh. Tapi tetap harus positif, harus berjalan dengan lancar. Gitu. Aman semuanya untuk pemain, untuk supporter juga semuanya aman. Tensi tinggi itu ketika di lapangan tuh seperti apa tuh? Tensi tinggi di dalam lapangan ini dalam artian mungkin ya kita sesama pemain mungkin atau kan udah kenal, udah kenal di timnas mungkin pernah sama-sama tapi tetap ketika di dalam lapangan ya kita fight benturan ya sedikit ada bentrok ada berantemnya sedikit dalam artian ini ya. Ya itu nambah seru pertandingan ya tapi tetap setelah pertandingan kita ya siapa yang menang kita selamatin, selamat ya. Minta maaf. Udah selesai setelah pertandingan. Minta maaf nih gimana nih minta maaf nih? Kalau ada hal-hal yang ya betul emosi ada sedikit. Oke, kita langsung ya pernah minta maaf siapa? Pernah hajar mungkin. Ya maksudnya ya seperti saya sama BP kan sering ketemu juga di lapangan. Terus ada beberapa pemain Firman Utina juga pernah di Persija. Ponario Staman juga. Ya, tapi setelah ketemu ya kita dalam pertandingan ini ya kadang ada sikut-sikutan lah maksudnya. Ada benturan namanya sepak bola kan body contact. Tapi tetap setelah itu ya kita salaman lagi. Kedua tim ini memiliki pemain yang sudah mature ya Bung Ropan. Baik itu Persija maupun Persib. Dan juga pemain-pemain asingnya juga. Pemain-pemain yang punya kedewasaan, pengendalian diri juga yang bagus ya. Bagaimana Bung Ropan? Lebih menarik lagi baik di Persib dan Persija ini kan ada 3 pemain sebelumnya ya yang kemudian dinaturalisasi kan diaspora. Jordi ada di Persija. Kemudian ada Tom Hai dan Eliano Reinders yang sekarang sudah ada di Persib. Nah ini kan menarik ketika mereka saling bertemu di lapangan, kemudian juga ada pemain-pemain nasional. Jadi ya kita sudah bahas tadi bahwa ini syarat dengan semua pemain-pemain seakan-akan tim nasional sama timnas dua-dua yang main ini di lapangan kan. Semua berkawan, bersahabat kalau bermain di timnas sama-sama. Tapi tetap seperti Mawan bilang kalau membela masing-masing klub itu tetap harus ada fight di lapangan. Hidup mati di sini. Ya kan? Ini gengsi, pertaruhan. Dan ini akan terjadi nantinya di GBLA. Ya bagaimana Persib akan habis-habisan karena dituntut harus bisa menang di kandang. Demikian juga dengan Persija. Yang kita sudah bahas tadi kan. Karena 3 poin itu penting bagi kedua tim. Siapa yang memenangkan menjadi juara paruh musim. Ya dengan tadi hasil dari Borneo dan Persita. Jadi kan kalau pemain-pemain memang rame. Kalau bisa dilihat dengan 2 pelatih yang jeli tentunya. Kalau kita melihat ke pertandingan sebelumnya, terutama Persib ya, ketika mereka ditahan imbang Persik Kediri, itu memang agak sedikit membuat kesal kali ya. Padahal menang sudah di depan mata loh. Itu kan di injury time 90+5. Kalau mereka menang mereka ada di puncak. Di puncak. Ya kan sama poin dengan Borneo tapi menang head to head. Gitu. Bung Maman mungkin melihat sekarang perubahan di Persib dibandingkan musim lalu apa? Sesuatu yang lebih strong dari tim ini apa ya? Kalau saya melihat Persib ini di awal kan sempat ada di bawah ya maksudnya. Di awal-awal. Performnya belum baik karena mungkin ada pergantian pemain yang cukup banyak dan dia juga ikut di 2 kompetisi kan. Jadi mungkin ada sedikit fokus yang berkurang. Tapi bagusnya adalah dia semakin kesini nih punya progres yang cukup baik dengan materi pemain yang baru tapi mulai menyetel dengan skema Bojan Hodak. Jadi saya pikir
Sekarang ini udah menjadi kekuatan yang bagus di Persib Bandung secara organisasi. Antara lini iya, juga antar lininya seimbang udah cukup begitu bagus. ya. Terus juga Tom Hay juga udah mulai nyetel di dalam Iya. tim. Bung Ropan, Ya. Cukup karena bagus. Bung Maman sudah menyinggung Tom Haye. Tapi posisi dia di timnas dengan di Persibnya agak berbeda ya Bung? Iya. Ya kan? Betul. Atau gimana Bung lihat? Iya, agak berbedanya karena Wayan Hodak coba memberikan kesempatan kepada Tom Haye, kalau saya lihat lebih didorong ke depan. Lebih didorong Ya, ke depan. kalau apalagi kalau bermain dengan 4-2-3-1 kan. Iya, Ada dua double betul. pivot di sana. Hmm. Kemudian dia lebih mengatur permainan, ritme permainan Iya. di sana. Kalau di timnas kan dia sama Joey Pelupesi bermain. Kalau bermain Betul. 3-4-3 Agak kan ke belakang agak ke ya. belakang dia. Lebih Paling mengatur bertahan, serangan iya. di sini. Tapi dia sekarang di Persib berbeda. lebih ke depan. Dan saya pikir oke kalau bisa lihat. Iya. Yang dibutuhkan oleh Tom Haye adalah kecerdasan dia kan. Iya. Passing-passing dia yang ini. Kejelian yang kita bisa lihat kan. Dan ada peningkatan yang luar biasa. Mungkin dia sebelumnya bermain cuma 60 menit, 70 menit, udah habis. Tapi sekarang Boyan ada beberapa kali pertandingan bermain dengan 90 menit. Artinya peningkatan yang luar biasa untuk seorang pemain Iya, sudah iya. berusia 30 tahun, Mas. Iya, Dia iya. ke atas. Dan dia selalu mendapat tempat. Jika dia dalam posisi yang fit, yang bugar, selalu dia Iya. dimainkan oleh Boyan. Lebih banyak lari ya sekarang Iya, kita iya, lihat Tom iya, Haye ya. iya. Lebih banyak bergerak. Betul. Dan ada asis-asis dia kan yang sangat menentukan untuk terjadi gol bagi Persib kan. Itu dilakukan oleh seorang Tom Haye. Dia bisa masuk ke dalam, bisa on-spot. Itu kan luar biasa yang tidak kita lihat selama ini di tim Ya, nasional. tim nasional. Tapi sekarang dia berani untuk bisa masuk. Karena diberikan keleluasan itu. Dia nggak berpikir lagi untuk bisa, karena sudah ada dua orang kan, Lucho di belakang misalnya. Ya, ya. Seperti lawan Kediri kemarin, ada Putros yang bermain sana. Nah, dia lebih ke depan. Gitu. Oke, Bung Maman, Bung Ropan, kita break dulu. Kita mau bahas Persija juga, selain juga Persib. Karena nggak fair kalau cuma Persib aja ya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini.